Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muntasar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih dampak psikologis dari kasus yang terjadi di Pangkep, yang dimana kasus ini menimpa seorang anak yang berusia 12 tahun yang bernama Rizal. Dia ini mendapatkan perundungan dari beberapa pemuda, lebih tepatnya 8 pemuda. Dari beberapa cuplikan di media sosial dan di televisi terlihat apa saja sih yang akan terjadi pada korban ini, korban atas nama Rizal ini jika mengalami perundungan itu atau bullying itu. Hal yang kemungkinan besar terjadi adalah trauma, yang dimana trauma ini adalah penyakit mental. Mungkin sebagian besar orang menganggap trauma itu adalah hal-hal yang tidak cukup mengkhawatirkan, tetapi faktanya adalah trauma adalah penyakit psikologis yang bisa dibilang cukup membahayakan. Karena kenapa? Penyebab trauma ini salah satunya tadi adalah bullying, atau perundungan. Bagaimana saja sih dampak-dampak emosional dan dampak dari fisik ketika kita atau mengalami trauma ini? Yang pertama adalah dampak dari trauma secara emosional adalah, yang pertama adalah tidak bisa menerima kenyataan. Di dalam kasus ini tidak bisa menerima kenyataan, maksudnya adalah dia ini setelah terlibat atau menjadi korban dari proses bullying yang terjadi di Pangkep ini, atau khususnya pada Rizal ini, dia kan tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia selalu diejek-ejek gitu, jadi dia akan malu. Yang kedua adalah bisa saja karena traumanya ini Rizal atau si korban akan sering akan marah, akan mengalami sedih, emosinya juga meluap-luap gitu. Dan Rizal ini karena kasusnya adalah diejek, perundungan karena menjual makanan buatan rumah, yaitu jalang kote. Dia pastinya akan merasa malu ketika akan melakukan atau menjual dagangannya itu. Yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah menganggap bahwa dirinya itu bersalah akan apa yang terjadi. Kalau kita lihat kasus yang dari video-video yang beredar, Rizal ini kan dirundung oleh beberapa pemuda, lebih tepatnya 8 pemuda, dan terlihat dalam video bahwa Rizal didorong atau dipukul sehingga dia jatuh tersungkur dan menyebabkan lecet pada bagian tangannya. Dan dampak atau efek dari trauma ini, selanjutnya efek emosionalnya adalah menarik diri dari pergaulan. Setelah kasus perundungan yang dialami oleh Rizal ini, otomatis dia akan tidak akan mau bergaul lagi sama teman-temannya karena sering diejek karena dia merasa bahwa ini ada orang dewasa mengejek saya, otomatis anak-anak yang atau teman sebayanya pun akan ikut untuk mengejek dia. Itu yang mengakibatkan dia akan menarik diri dari pergaulan. Selanjutnya, bagaimana sih tanda-tanda secara fisik jika seseorang mengalami trauma? Yang pertama adalah pucat,
Yang kedua adalah tubuhnya lemas. Yang ketiga adalah tubuh selalu merasa lelah. Yang keempat adalah sulit berkonsentrasi. Kelima, jantung berdegup kencang. Selanjutnya adalah nyeri dan sakit di badan tanpa sebab yang jelas. Yang selanjutnya adalah otot yang tegang. Di sini untuk cara penyembuhan trauma khususnya pada kasus Rizal yang biasa ya. Kalau dalam kasus anak-anak ini kan, kalau memang traumanya kita ini tidak ditanggapi atau tidak cepat diatasi, otomatis dampaknya ini bisa ke dewasanya nanti. Mengakibatkan apa? Susah melakukan kegiatannya sehari-hari begitu. Dan bagaimana sih cara penyembuhan dari trauma ini, trauma psikologis ini? Yang pertama adalah selesaikan dengan perlahan agar tidak stres dalam pikiran. Oke, sebenarnya inilah kasus kalau yang sebelah tadi untuk dia itu adalah kasus penyembuhan untuk orang dewasa. Tapi kalau penyembuhan untuk anak-anak biasanya sih ini lebih ditekankan pada pendekatan orang tua lagi ya. Pendekatan orang tua tentang itu, pendekatan perlindungan anak, dan sering memberikan support pada anak ini, pada anak atau korban yang mengalami perundungan tersebut, sehingga mentalnya pun akan kembali baik, mentalnya akan pun kembali bagus untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Dan untuk untuk kasus si pelaku, di dalam kasus ini, kasus perundungan yang terjadi di Pangkep, ya terdapat 8 orang pemuda. Di sini dalam berita-berita yang sempat saya baca bahwa 8 orang ini melakukan perundungan karena iseng saja. Wow, karena iseng ya. Luar biasa isengnya, sampai memukul anak yang terjatuh. Dan perundungan ini si pelaku juga mengatakan bahwa melakukan bulian atau perundungan pada si Rizal ini karena Rizal pernah mengatakan, atau si korban ini pernah mengatakan bahwa dia adalah jagoan. Oh ya, tapi menurut saya untuk anak-anak seumuran dia, umur 12 tahun lah, mengatakan hal tersebut adalah wajar. Karena ya bagaimana tidak, dia kan masih anak-anak, jadi mentalnya atau proses berpikirnya pun belum dewasa. Dan untuk si pelaku ini, saya rasa dia ini bisa dikatakan tidak punya hati nurani, karena kalau kita lihat dari video pada saat Rizal terjatuh, tidak ada yang menolongnya, malah mereka hanya menertawakannya saja. Otomatis bisa saya mengatakan bahwa dari pelaku ini bisa dikatakan bahwa tidak mempunyai hati nurani. Dan setelah beberapa sumber-sumber berita yang saya baca bahwa Rizal ini kan pelaku ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan didakwa dengan kasus perlindungan anak dan katanya umur atau masa tahanannya itu sanksinya adalah 3 tahun lebih penjara, 3 tahun 6 bulan penjara. Dari kasus ini apa sih yang kita bisa ambil pelajaran bahwa dari kasus ini apa sih yang bisa kita ambil pelajaran bahwa pertama, jangan seenaknya melakukan perundungan kepada orang, jangan melakukan pembulian kepada orang. Otomatis
orang yang kita lakukan pembulian, lakukan perundungan, akibatnya bisa fatal. Salah satunya stres. Stres ini kalau tidak ditanggapi dengan cepat bisa menghasilkan, terjadi yang namanya kasus bunuh diri. Kasus bunuh diri ini ya bisa dibilang kejahatan, bukan kejahatan lah, sebuah tindakan di mana pelaku atau korban ini yang melakukan bunuh diri ini adalah sudah tidak tahu apa yang harus diperbuat sehingga harus mengakhiri hidupnya sendiri. Terima kasih, itulah tadi pendapat saya mengenai beberapa kasus yang terjadi di kasus perundungan yang terjadi di Pangkep. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.